to the feast, the happiest place on earth. Dimana kalau semua sermon dari awal LOJF berdiri sampai hari ini mau di summary, kita akan bisa summary-kan itu dalam 3 kata. Udah tahu kan sama-sama 3 kata itu? Yuk kita sama-sama teriakan ke kanan kirinya. 1, 2, 3. You are love. Kita memasuki minggu yang kedua dari tema besar kita bulan ini yang berjudul Feels, bukan fear guys. Feels, tema besarnya feels. Masih nyambung ke tema unfailing promise kita. Kenapa? Karena kalau kita mau berjalan menuju penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita, jalannya bukan jalan tol guys. Bukan lurus saja. Ada belok-beloknya, ada polisi tidur, ada tikungan, ada apa cikungan itu? Ada jalan bolong. It's bumpy road. Akan ada yang namanya fear, akan ada yang namanya shame, akan ada yang namanya anger. Tapi selama sebulan ini kita akan belajar, gak masalah sih jalan banyak polisi tidur atau banyak bolong ya, asal shock breakernya bagus ya. Nah ini nih guys shock breakernya, kebenaran firman. Jadi kita akan sama-sama belajar gimana menghadapi fear, shame, anger, sadness dalam kehidupan kita. Dilihat dari kacamata kebenaran firman Tuhan. Are you ready to be blessed by God's word today? Yes? Are you guys excited? Yes? Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan mendoakan doa favorit kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama katakan, today I see all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healing and miracles. Today I open myself to God's word, so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing the world. In Jesus' name, come on. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat 9 sampai 10. Kita baca bersama-sama. Tapi Tuhan Allah manusia itu dan berfirman kepadanya, "Manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa aku menjadi Mari kita siapkan hati kita. Bapa dalam surga, mengucap syukur untuk feast hari ini. Kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan diberitakan. Mengucap syukur Kau ciptakan kami serupa dengan gambaran-Mu. Mengucap syukur untuk setiap emosi yang boleh ada dalam kehidupan kami. Hari ini Kami mau belajar Tuhan bagaimana hal-hal yang mungkin awalnya terlihat buruk, dunia ajarkan buruk. Kami mau perkatakan firman, segala sesuatu bisa Kau kerjakan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Termasuk rasa takut kami Tuhan. Karena itu kami mau buka hati kami Allah Roh Kudus. Urapi hamba yang memberitakan kebenaran firman, urapi setiap umat-Mu yang akan menyambut kebenaran firman ini. Kami terima dengan iman bahwa firman ini akan mengubahkan kehidupan kami. Dalam satu nama yang penuh kuasa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan Pengantara kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan hormati kebenaran firman Tuhan sekali lagi. Sing it church. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Boleh katakan pada kanan kirinya, it's okay buat takut. Silakan duduk.
Oke, kita memasuki minggu yang kedua dari seri Feels dengan tema Fear. Nah, kalau bicara tentang rasa takut, sebagai seorang anak yang papahnya itu adalah pelatih bela diri, dan saya adalah anak cowok paling tua. Dari kecil selalu dibilangnya, anak cowok kagak boleh takut. Mana bokap gua pelatih bela diri lagi gitu kan. Anak mama gak boleh takut. Terbawa sampai gede, sampai ketika saya memasuki masa-masa kelam dalam hidup saya. Gak usah cerita terlalu banyak ya. Di sini hampir semua udah tahu. Oh ya, siapa yang first timer di sini boleh angkat tangannya? Wow, ada beberapa. Mari kita sambut brother dan sister kita. Oke, teman-teman first timer kalau mau ngelihat orang yang ada di depan sini, ini tuh begundal ya. Tanya aja ke kiri kanannya tuh udah tahu cerita saya. Dulunya saya begundal, diubahkan oleh kasih Tuhan. Nah, jadi pola pikir nggak boleh takut, bahwa takut itu adalah sesuatu yang buruk. Itu tuh udah ditanamkan dalam pikiran saya dari kecil sampai saya gede, sampai saya tobat. Jadi ketika saya bertobat, saya tuh ngelihat takut itu tuh sesuatu yang buruk. Yang bukan dari Tuhan. Bahwa takut itu adalah toolsnya setan. Menjauhkan kita dari panggilan yang Tuhan berikan. Tapi yang menarik, kalau emang takut itu adalah sesuatu yang buruk, saya menemukan ayat ini di Alkitab. Next slide. Baca sama-sama yuk, baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang Maha Kudus adalah pengertian. Saudara-saudara, kalau menurut iman gereja Katolik, karunia Roh Kudus itu ada 7 dalam diri setiap orang percaya. Anda sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Anda punya 7 karunia Roh Kudus. Karunia tertinggi adalah hikmat. Karena kalau kita punya hikmat, ini hikmat supernatural ya, bukan sekedar pinter. Kalau kita punya hikmat, kita itu bisa ngelihat segala sesuatu dari kacamata Tuhan. Alasan kenapa peristiwa-peristiwa ini terjadi dalam hidup kita, gimana meresponinya. Kita bisa lihat itu semua dari kacamata Tuhan. Hikmat ini karunia tertinggi, tapi kalau mau dapat karunia tertinggi ini, ternyata diawali dengan kata takut. Jadi ternyata takut itu gak selalu negatif. Untuk mencapai karunia tertinggi dari 7 karunia Roh Kudus harus diawali sama takut. Tapi kata takut di sini sebenarnya konotasinya beda dengan saya takut. Nih, gue kalau lihat kuntilanak gue tengking guys. Tapi kalau gue lihat kecoa, gue teriak panggil bini gue. Karena gue takut kecoa. Lihat kuntilanak gue tengking. Lihat kecoa gue teriak panggil bini gue. Nah, saya takut kecoa. Nah ini takutnya tuh beda, bukan takut kayak gitu. Tapi takut akan Tuhan di sini bicara tentang rasa respect. Hormat seorang anak kepada papanya. Yang hubungannya sehat ya, hubungan ayah dan anaknya itu sehat. Jadi ketika seorang anak takut, pakai kata takut Ibrani di sini, kita mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya karena kita tahu itu sesuatu yang baik buat kita. Ini makna kata takut di sini. Dan kita tahu kalau hidup kita baik, papa kita ini mengasihi kita. Tapi dia udah punya segalanya. Tapi sebagai seorang bapa, dia bisa happy, bersuka cita kalau ngelihat anaknya hidupnya baik. Karena itu kita mau menyenangkan hati dia dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu makna kata takut di sini. Respect. Seperti hubungan ayah dan anak yang sehat. Jadi kalau punya hubungan seperti ini sama Tuhan, apa yang sebenarnya kita bakal takuti? Kita akan menjauhi dosa. Karena tahu dosa akan merusak hidup kita dan mendukakan hati Tuhan. Jadi takut sebenarnya sesuatu yang gak sepenuhnya
salah. Takut, next slide, bukan dosa. Takut adalah sinyal. Sinyal akan adanya bahaya dalam hidup kita. Lo kalau jalan nyebrang, kiri kanan jurang dalamnya 100 km. Terus buat nyebrangnya itu cuman ada segede nih Alkitab nih jembatannya. Lo berani nyebrang gak? Takut mati kan? Takut itu bagus. Sinyal akan adanya bahaya dalam hidup kita. Kalau kita takut akan Tuhan, kita akan menjauhi dosa. Kita takut sama dosa. Nah, jadi zaman dulu, dunia itu simple banget guys, zaman Adam dan Hawa. Manusia cukup takut apa sih zaman Adam dan Hawa? Kan takut akan Tuhan itu menjauhi dosa. Manusia tuh cukup takut apa sih? Cukup takut makan buah satu pohon guys. Coba kalau itu ditaatin sama mereka. Alkitab kita ini cuma 2 pasal. Atau kalau misalnya udah ketahuan tuh. Aduh gue kadang-kadang bukan nyalahin Hawa, gue nyalahinnya Adam suaminya. Di mana itu suami ketika istrinya digoda ular? Gimana caranya istrinya itu masih bisa mikir untuk ikutin ular, berarti komunikasinya kurang bagus itu si Adam. Terus kenapa setelah mereka makan buah, mereka tuh gak bilang, Tuhan sorry, maaf Tuhan, salah, ampun, hampura Tuhan. Beres, Alkitab ini cuma 3 pasal guys. Ini malah gara-gara si ular, gara-gara sini, gak ada yang minta maaf ke Tuhan. Alkitab jadi panjang sampai kitab Wahyu. Manusia zaman dulu cukup takut satu, makan pohon pengetahuan yang baik dan buruk. Right? Dilanggar, akhirnya takutnya jadi kompleks. Dosa membuat sesuatu yang simple menjadi kompleks. Ketakutan kita sebenarnya cukup satu, takut melanggar perintah Tuhan. Buah pengetahuan yang baik dan buruk melambangkan, mendefinisikan apa yang benar dan apa yang salah sesuka dewe. Sesuka-suka kita. Ngelakuin itu kita jatuh dalam dosa. Dan dunia menjadi kompleks. Kita lihat ayat berikutnya. Kenapa kita bilang dunia menjadi kompleks? Next slide please. Mundur lagi. Ya. Oke, sorry. Kenapa dunia menjadi kompleks? Bawa ke ayat yang kitab Kejadian. Ayat pembuka. Kayaknya saya selipin slide di situ deh. Yang kitab Kejadian. Nah, harusnya manusia itu takut sama dosa karena akan terpisah dari Tuhan. Ngelakuin dosa, mereka jadi takut sama Tuhan. Jadi takut itu ada 2. Takut yang dari Tuhan sama takut yang dimotivasi oleh dosa. Dan hari ini kita akan lihat ciri-cirinya takutnya kita ini dimotivasinya dari dosa itu apa sih? Oke, kita ke slide berikutnya tem. Ciri-ciri pertama, kalau rasa takut kita itu dimotivasi dari dosa, takut itu kan tadi apa? Signal, tanda, ada bahaya, ada sesuatu yang kita nggak suka, ada yang pengen kita jauhi. Kalau takut kita dimotivasi oleh dosa, loh benar yang tadi, jangan kemana-mana, thank you. Kita akan, tanpa kita sadari, kita melindungi diri kita dari sesuatu yang sebenarnya baik buat kita. Kenapa? Karena dunia ngajarin ini sesuatu gak baik. Tanpa kita sadari, kita melindungi sesuatu, melindungi diri kita dari sesuatu yang sebenarnya baik buat kita. Seperti manusia setelah jatuh dalam dosa, mereka menjauhi Tuhan. Sekarang kita lihat, apa hal-hal yang sebenarnya baik buat kita, tapi karena kita jatuh dalam dosa, akhirnya kita itu menjauhi ini. Next, nih, kita takut jadi vulnerable. Kita takut, dunia ini secara umum ngajarin
yang namanya kecewa, yang namanya sedih, yang namanya sakit, itu sesuatu yang buruk. Sebisa mungkin hindarin. Kalau perlu orang lain aja bikin kecewa, sedih, sakit, yang penting gua aman. Tapi kalau gua udah terlanjur kecewa, sedih, sakit, jangan sampai orang lain tahu. How are you? I'm okay. Tapi itu generasi angkatan saya. Sekarang ada yang namanya, kalau teman LG saya bilangnya Gen Z, generasi zadis. Kalau mereka dikit-dikit kerja, gua kecewa, resign aja. Follow your feeling man, kata generasi zadis ini. Kerja dikit, dimarahin bosnya. Bosnya toksik. Butuh healing. Cabut lagi. Jadi ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan untuk menghandle pain ini. Yang satu mengagung-agungkan pain, dijadikan pembenaran. Hidupnya kemana-mana, ngeluh melulu. Nyalahin orang melulu. Tapi ada juga generasi yang ekstrim kanan menyembunyikan. How are you? I'm okay. Dipendem terus. Masalahnya di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, namanya pain gak bisa dihindarin. Gak bisa. Karena dunia udah jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Allah yang percaya kita sudah menyerahkan hidup kita sama Tuhan, kalau ada pain yang Tuhan izinkan terjadi, ada purpose di situ. Kalau kita ada di messy situation, di balik messy situation itu ada message Tuhan. Tapi kita nggak akan bisa menemukan purpose dan message Tuhan kalau kita nggak deal with our own pain. Kalau kita nggak mau vulnerable. Nah, aplikatifnya gimana? Supaya kita bisa menemukan purpose behind pain and message behind our messy situation. Langkah aplikatifnya 3. OVO. Tapi nggak pakai V. Nanti saya jualan. Pakai F. You open, you feel, and you observe. Gak ada di slide. Ulang lagi sama-sama. You open, you feel, you observe. You open caranya gimana? Open, being vulnerable. Gua pusing, gua capek, gua terluka. Tapi jangan sembarangan open kalau pengen ketemu solusi. Bukalah pada orang-orang yang kamu tahu bisa membantu kamu. Yang tahu prinsip kebenaran firman Tuhan. Yang pernah mengalami situasi yang sama. Makanya kita punya namanya LG. Males cerita di LG gara-gara kepanjangan ceritanya. Kita punya namanya LGL. Telepon aja tuh LGL. Kalau kagak mau laporin ke pastoralnya. Saya sudah tidak jadi pastoral lagi tapi bukan urusan saya. Ada konselor, ada mentor rohani, open first. Tapi yang kedua kita harus open juga ke Tuhan. Caranya gimana? Itu kamar pengakuan guys. Sakramen pengakuan dosa, terlepas lu pas lagi sakramen pengakuan dosa nasihatnya bagus, nasihatnya kagak. Apa lu merinding, apa lu kedinginan, apa lu ngerasa kesetrum, apa lu nangis-nangis atau flat aja biasa. Begitu itu absolusi dilepasin sama Romo. Terserah Romonya siapa. Tapi yang ngasih otoritasnya itu Tuhan. Begitu itu absolusi dikasih sama Romo, ada seorang santa dapat penglihatan, dia nanya ke Tuhan Yesus. Pembimbing rohaninya bilang, lu ketemu Tuhan Yesus tanyain dong dosa gua apa. Kemarin gua berdoa dosa. Si santa ini nanya ke Tuhan Yesus, itu kepala biara gua dosanya apa? Tuhan Yesus jawab, lupa. Tuhan Yesus memilih untuk melupakan dosa yang dilepaskan di kamar pengakuan. Sedahsyat itu iman Katolik guys. Open ke orang yang Tuhan kirim buat bantu kita, open ke Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ, nih kerjaan lo ya tiap hari. Curhat ke A, curhat ke B, curhat ke C, curhat ke D, curhat ke E, curhat ke F. Muter aja terus ceritain masalahnya sama gitu.
Sampai orang tuh dari pertama ketemu, hey, terus aduh ya kasihan lama-lama. Ini pasti mau ceritanya sama lagi nih. Masa lalu gak akan beres dengan curhat guys. Seriously, lama-lama itu jadi candu. I've been there. Bolak-balik terus kamar pengakuan juga. Ya roh kita diperbaharui, dilepaskan dari dosa kita. Tapi kalau kita mau step forward dalam kehidupan kita, yang kedua, you need to feel it before God. Rasain, sadari kita terluka, sadari kita capek. Bukan sendiri, in the presence of the Lord. Masuk hadirat Tuhan, bawa itu rasa capek, rasa sakit itu bawa. Gimana caranya masuk hadirat Tuhan? Kayaknya abstrak banget. First thing first, Ekaristi. Yang kedua, orang Katolik banyak caranya. Lu mau ngapain? Mau rosario, mau praise and worship, mau 3 kali salam Maria, mau bahasa roh 1 jam sampai mulut lu kering. Terserah. Tapi dalam doamu, bawa. Lately saya senangnya pakai doa koronka. Atau pujian penyembahan, resapi setiap kata-katanya. Tuhan aku sakit. Sadari, feel it. Before the Lord. Kalau kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, damai sejahtera itu dia akan berikan guys. Dan damai sejahteranya itu gak nunggu masalah kita beres. Gak nunggu luka kita pulih. Gak nunggu kita benar. Gak nunggu kita kudus. Berlutut, God I'm hurt. Dia akan berikan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera ini udah ada, OVO kan? Open, feel, yang ketiga apa? Observe. Udah damai? Lihat. Lihat lagi, reflect. Kenapa gua ada di messy situation ini? Kenapa pain ini terjadi? Reflect, observe, tapi diterangi kebenaran firman. Maksudnya apa? Nih ya, kalau hidup kita lagi berantakan ya. Suka gak teman-teman tiba-tiba dengar sermon? Tuhan lagi ngomong nih ke gue. Lihat postingan Instagram, akun-akun rohani tapi ya, jangan yang rohana. Akun Kristiani, ini Tuhan ngomong ke gue. Buka Alkitab, ini Tuhan ngomong ke gue. Suka gak? Siapa yang pernah mengalami momen, ih ini gue, Tuhan kok ngomong gini sih ke gue, angkat tangan. Tuh banyak kan. Itu jangan lu lupain. Jangan cuma lu repost doang. Ya ampun di repost nanti juga hilang di story. Ingat-ingat. Di momen setelah kita feel it before the Lord, observe. Menggunakan firman yang Tuhan berikan. Fine, you can find your purpose there. Kalau kita berani ambil waktu sendiri. Bersama Tuhan bukan sendiri. Bersama Tuhan seolah kita sendiri tapi kita bersama Tuhan. Rasain luka kita, kasih ke dia, receive His peace, observe your pain and messy situation. You will find purpose there. You'll find message there. You will find Tuhan taruh ini buat bawa gua kemana sebenarnya. You will find options there. Kita bisa memilih. Tapi iblis pengen kita tuh stuck in the moment. Gak mau, jangan sampai ngerasain kayak gitu. Tutup aja, tutup. Dia gak mau kita menemukan purpose hidup kita, dia gak mau kita menemukan message Tuhan. Makanya dia brainwash kita, ajarin. Vulnerable itu buruk. Lupain aja, timbun, kubur. Lu bingung lu mau ngelangkah kemana? Deal with your pain man. Katakan kanan kirinya, deal with your pain. With God. Nah, tapi iblis, kalau kita sudah menemukan message Tuhan, kalau kita sudah menemukan purpose dari Tuhan, bagian berikutnya kita harus melangkah. Ada bagian kita guys. Kadang ya, pengalaman saya pribadi, ini bukan lagi mau nyindir orang ya. Bagian kitanya tuh sudah di depan mata. Tuhan, saya butuh karir baru. Udah dipanggil interview, udah keterima kerjaan, tinggal submit surat resign, kagak berani guys. Tuhan bukain saya bisnis, partnernya udah ada, modalnya udah ada, tinggal ketok palu buka.
Aduh, tapi takut nanti kalau buka laku atau enggak ya. Tuhan, pulihkan hubungan saya dengan siapalah, terserah ya, mau pacar kayak orang tua, anak atau apa, saya pernah ngalamin semua, udah doa, Tuhan pulihkan. Udah dikasih kesempatan ngomong sama Tuhan di depan mata, akhirnya, hai Pak, saya dulu ke papa saya gitu, udah doa, Tuhan berikan saya kesempatan berdamai sama papa saya, ketemu sama papa saya. Hai Pak, apa kabar? Baik Pak, yuk. Kadang kita tuh Tuhan udah bukain kesempatannya. Tapi kenapa kita gak berani melangkah? Next, karena iblis bikin yang namanya ketidakpastian itu sesuatu yang terlihat buruk. Jadi kita gak berani ngelangkah karena gak pasti. Nanti ujungnya gimana? Sesuai harapan gue atau enggak? Sesuai ekspektasi atau enggak? Tapi kalau yang ini saya nggak mau pakai firman-firmanan panjang-panjang deh. Pengalaman hidup. Awal saya tobat, 12 tahun yang lalu. Saya nanya, Tuhan hidup gue nanti ke depannya gimana sih? Karena saya ini orangnya anti ketidakpastian. Orang accounting, auditor. Numbers man, harus pasti semua, harus bisa dihitung, harus bisa dilogika. Saya bersyukur Tuhan nggak bukain 12 tahun lalu. Kalau tobat saya akan ada di sini. Saya akan mewartakan firman, saya jadi seorang pastoral, saya seorang jadi suami, seorang ayah, seorang atasan. Kalau Tuhan bukain semua dengan detail, nih lu 12 tahun lagi jalan hidup lu kayak begini, I won't buy it. Gak akan percaya gue. Ngelihat gue dulu kelakuannya kayak gitu, sekarang kalau gue ngebalik ke belakang ngelihat, gila itu anak sekarang ada di posisi ini. Kalau saya balik ke situ, Tuhan bukain 12 tahun lagi di sana, saya gak akan percaya. Gak akan percaya. Otak kita itu gak ada kapasitas untuk nampung pikirannya Tuhan. Jadi jangan maksain Tuhan masukin pikirannya dulu. Yang pasti itu hatinya. Pegang hatinya sebagai Bapa yang baik. Otak gue kagak akan nyampe ngelihat gue 12 tahun lagi. Kalaupun gue percaya ngelihat prosesnya guys, gue gak akan jalan. Wah gila Tuhan. Supaya jadi kayak gitu saya harus ngalamin ini. Udah gak jadi Tuhan, saya stay di sini aja. Prosesnya itu bukan lurus jalan tol loh seperti yang tadi aku bilang. Belok, naik, turun. Ada salah ambil keputusan gak? Ada gak? Jalan sama Tuhan ada salah ambil keputusan gak? Atau selalu benar? Pasti ada salah. Tapi ketika salah, kita akan mengalami pribadi Tuhan yang mengampuni. Yang membangkitkan kita. Jadi sebenarnya teman-teman, berkatnya itu bukan di ujungnya. Bukan masalah kita itu jadi benar. Berkatnya itu adalah di sepanjang proses mencapai apa yang Tuhan janjikan, kita jadi semakin kenal sama pribadi Tuhan. Salah jalan pasti ada. Ada dua hal. Kadang lebih tinggi dari ekspektasi kita. Apa? Saya berdoa, awal pertobatan saya berdoa supaya Tuhan pulihkan penghasilan saya. Sebesar ketika saya jadi bandar judi. Tuhan jawab berapa lama? 12 tahun. Saya kesaksian bulan lalu. Penghasilan saya sekarang sebesar ketika saya hidup di dunia hitam 12 tahun yang lalu. Tapi itu duit dipakai buat apa? Udah beda cerita. Sekarang 12 tahun masa persiapan. Sesuai ekspektasi tapi tanggung jawab dan value-nya lebih besar. Ada gak yang gak sesuai ekspektasi? Ada. Awal tobat gue itu doa ke Tuhan, gue pengennya nikahnya sama mantan gue. Sampai gue doain. Yang ada gue di blok WhatsApp gue sama dia. Orang kagak pernah baca Alkitab, gue katain terima Yesus kalau gak masuk neraka loh. Ya di blok lah gue. Gak sesuai ekspektasi. Dapat yang lebih baik istri saya. Bukan masalah ekspektasinya guys. Bukan masalah ekspektasinya. Ekspektasi kita terbatas. Bisa dipengaruhi luka, bisa dipengaruhi dosa. Yang masalah adalah dengan siapa kita jalan. Setiap kali one step kita melangkah dalam ketidakpastian,
kita akan semakin kenal pribadi Kristus. Dan pengenalan kita akan Allah itulah yang kekal. Sisanya semua sementara. Nah, kadang kalau kita mau ngelangkah, yang ketiga, ketika kita mau ngelangkah menjalani janji Tuhan, ada kalanya kita harus kehilangan orang yang disayang. Sementara atau selamanya. Kita ditinggal meninggal dan kita Tuhan minta melangkah dalam ketidakpastian hidup di mana tadinya ada orang tua kita, sekarang gak ada orang tua kita. Losing our loved one, kok bisa dibilang baik sih? Kenapa bisa dibilang baik sih kehilangan orang yang dikasihi? Baik atau enggak itu relatif. Tapi anak kita, pasangan kita, orang tua kita, orang yang kita layani, semua tuh sifatnya berkat. Titipan. Sudah dibahas di bulan sebelumnya. Namanya berkat harus di-manage. Lalu disalurkan. Di dalam Tuhan pernikahan bukan buat bahagia. Dalam Tuhan pernikahan itu saling memberi. Seperti Kristus dan gereja. Dengan kasih yang overflow itu turun ke anak. Anak kita tumbuh jadi anak yang takut akan Tuhan dan memberkati masyarakat. Hubungan kita dengan orang tua kita itu role model Tuhan. Kita belajar respect, kita belajar honor ke orang tua kita. Lalu kita bisa aplikasikan itu ke Tuhan. Bukan terus-terusan jadi sandaran kita. Kalau berkat di-manage dengan salah, akhirnya kita malah jadi ngerusak itu berkat. Berkat berubah jadi kutuk. Kita tidak didesain untuk bergantung sama pasangan kita. Kita nggak didesain untuk seumur hidup dalam kekekalan bergantung sama anak kita atau orang tua kita. Gak percaya? Gue ajak travel ke depan ya. Pertama orang tua, kemungkinan besar sih amit-amit, tapi saya juga gak mau cepet-cepet, tapi kemungkinan besar mereka tuh gak ada duluan kan. Terus kalau kita bilang kita gak bisa hidup tanpa mereka, nanti mereka gak ada, kita mau gimana? Mau ikut akhirin hidup kita? Anak. One day kan mereka ninggalin kita ya. Nikah bener? Kalau buat kita tuh gak bisa hidup tanpa mereka. Siap-siap jadi in-law from hell guys. Syukur-syukur lu jadi in-law. Kagak ada yang mau sama anak lu, udah 4 duluan sama bokap nyokapnya. Pasangan. Sampai maut memisahkan iya. Tapi kan jarang di sini ya. Yang matinya tuh barengan suami istri. Kadang suami pergi duluan, kadang istri pergi duluan. Lah, terus kalau lu pergi duluan, lu nyampe surga, lu mau protes ke Tuhan. Saya gak bisa hidup tanpa sama dia Tuhan, Tuhan Yesus gak cukup, tolong cabut nyawanya Tuhan gitu. Tapi kalau misalnya pasangan kita yang pergi duluan, terus lu mau bunuh diri, Tuhan tinggalin lu di situ karena anak lu tuh masih butuh lu, terus lu mau bunuh diri. Semuanya sementara. Anak, pasangan, orang tua, orang yang kita kasihi, semua sementara. Kalau kita terlalu terikat sama mereka, kita mulai mencari apa yang harusnya kita dapat dari Tuhan lewat mereka. Kebutuhan diakui, kebutuhan diterima, kebutuhan dihormati, kita carinya dari orang yang kita kasihi, kita udah terikat sama mereka. And that's the worst thing that you can give to your loved one. Kenapa baik kalau bisa terpisah untuk sementara? Kalau ketika terpisah itu kita izinkan diri kita diisi oleh kasih Tuhan. Ketika kita ketemu lagi sama mereka, pemberian terbaik buat orang yang kita kasihi itu apa sih? Ada yang bisa jawab? Apa pemberian terbaik yang bisa kita kasih buat orang yang kita kasihi? Christ in us. Ketika kita bisa mengasihi mereka seperti Kristus mengasihi tanpa syarat, that's the best gift. The worst gift apa? Ourself. Karena kita ini manusia yang jatuh dalam dosa, self-centered, kasihnya bersyarat,
makin kita all out mengasihi mereka, ekspektasi kita makin gede. Ayo dong istriku, ayo dong anakku. Gue udah salto-salto jungkir balik ngurusin lu. Kok lu gak terima gue sih? Kok lu gak bisa ngomong makasih sih? Ekspektasinya makin, yang harusnya kita dapat dari Tuhan, kita tuntut dari mereka. Itu yang terjadi. Kalau kita terlalu terikat sama manusia. Bukan gak boleh sayang, enggak. Tapi kita tuh harus utuh dan penuh dulu. Kalau kita mau jadi good lover, untuk anak kita, untuk pasangan kita, untuk orang tua kita, untuk orang yang kita layani. Amin. Semoga gak nyenggol siapa-siapa ya di sini ya. Saya percaya anak-anak LOJF semua utuh dan penuh dalam kasih Tuhan. Amin. Next slide. Nih. Ketakutan kalau dari Tuhan itu akan bisa menjauhkan kita dari bahaya, dari dosa. Tapi ketakutan juga bisa menjauhkan kita dari destiny kita. Kalau ketakutan kita dipengaruhi dosa, kita nggak mau vulnerable, kita terlalu terikat sama orang yang kita kasihi, nggak mau kehilangan mereka, nggak mau terpisah, nggak bisa hidup tanpa mereka. Kita nggak berani melangkah dalam ketidakpastian. Tujuan Tuhan buat kita, breakthrough, pemulihan, upgrade, terobosan, bisa-bisa kita nggak nyampe-nyampe. Karena kita takut sama hal yang salah. Nah yang berikutnya saya cepat aja, tadi itu baru poin 1 loh tuh. Ciri kedua, next. Ciri kedua kalau ketakutan kita itu didasari dosa, ya kita akan menyakiti orang lain. Karena kita takut vulnerable, kita akan sakiti orang-orang yang sebenarnya Tuhan kirim untuk bantu kita. Semakin kita tahu ini orang tahu kita, semakin kita kasih border, kita ignore, kita sakiti kalau perlu. Gua gak mau kelihatan lemah. Kita akan sakiti orang-orang yang Tuhan pakai untuk men-challenge kita melangkah, ambil next step, menuju ketidakpastian bersama Tuhan. Lu jangan sotoy, jangan kepo. Leave me alone. Untung Tuhan kita tuh bukan tipe yang, God leave me alone. Ya udah sana jalan aja lu sendiri res. Kalau Tuhan kita kayak begitu gue udah masuk neraka dari kapan guys? Tuhan tuh sabar. Karena aku ngerasain betapa sabarnya, betapa sayangnya Tuhan sama aku. Aku pun bisa sabar sama orang lain. Kalau takut kita udah kayak begini. Dan yang ketiga, ini yang paling ironis. Kita jadi menyakiti orang yang kita sayang. Karena kita gak kasih dia Kristus dalam diri kita. Kita takut kehilangan dia. Kita all out terus berusaha kasih dia. Tapi ekspektasi kita ke orang ini jadi makin tinggi. Ke parent kita kah, ke anak kita kah, ke pasangan kita. Makin tinggi. Kasihi, papa balik dong. Istriku kasihi, aku kembali dong. We'll hurt them. We'll hurt them. Without Christ, our love is useless, man. Makin dikasih, kitanya makin sakit, orang yang dikasih juga makin sakit. Kalau kita nggak mengandalkan Tuhan. Next slide. Sorry ya, aku minta tambahan waktu dikit. Ini yang paling bahaya, jadi rencana iblis. Kalau kita udah nggak mau vulnerable, kita udah sakiti orang-orang yang mengasihi kita, orang yang kita sayang, orang yang bisa Tuhan kirim bantu kita terisolasi kan? Akhirnya kita kabur kemana? Dari yang paling simple, tapi berbahaya untuk jangka panjang, kita kabur ke kerja. Kita gak mau deal with our pain. Kita kerja. Sampai kayak saya dulu, narkoba, seks bebas, mabuk-mabukan, tapi yang paling bahaya adalah kalau kita udah kabur ke orang. Apalagi orangnya orang yang gak tahu kebenaran firman. Ini escape mechanism saya dulu. Orangnya ini teman-teman lama saya 20 tahun temenan. Ketemu mereka itu fun. Masalah gue lupa. Bisa mabok bareng. Kalaupun gak mabok cuma ngopi ngobrol sampai jam 5 subuh. Fun. Gue lupa masalah gue. Tapi besok paginya gue bangun. I feel worse.
masalah gue kagak beres, hari gue kebuang satu lagi. Ada orang yang jadi escape mechanism saya, banyak. Fun, tapi kayak minum air laut. Sehari senang, semalam senang, besoknya bangun, masalah gue kagak beres. Damainya gak ada, mereka juga melanjutkan hidup mereka. Akhirnya gue pakai narkoba sendiri. Same cycle again and again and again and again. Karena tanpa kita sadari ketika kita menghindari ketakutan, yang sebenarnya Tuhan pengen kita deal with, kita jatuh ke penyembahan berhala. Berhalanya orang. Itu yang paling bahaya. Apalagi kalau orangnya itu tahu masalah kita, tapi wisdomnya bukan dari Tuhan. Atau orangnya gak tahu masalah kita. Kita bisa pura-pura, saya dulu kayak gitu teman-teman mabok saya. Mereka gak tahu background saya. Hey, ini si Reza, party goers. They don't know my issue. Saya bisa membodohi diri saya sendiri, tapi saya gak bisa bodohi Tuhan, saya gak bisa bodohi waktu. Di mana waktu terus berjalan and my issue keep continue. Kadang kalau kita mau melangkah maju, ada waktunya. Orang yang tadinya ada di ring 1 kita, bukan kita burn the bridge ya, itu bukan value LOJF. Kita harus pindahin ke ring 2. Ring 1 tuh yang paling banyak kita habisin waktu, yang kita minta tukar pendapat. Ada orang-orang yang kalau kita mau maju, progress dalam hidup kita harus pindahin ke ring 2. Tetap jaga hubungan baik, tapi bukan dijadikan tiap kali ada masalah kita larinya ke mereka untuk melupakan masalah kita. Alarm gue matiin dong, sorry. HP gue di-charge situ, maaf. Saya ngalamin, teman saya 20 tahun. Saya tawuran sama dia, mabok-mabokan sama dia, semua kenakalan remaja saya lakukan sama dia. Dia tahu hidup saya, tapi Tuhan bilang, cut. Kalau kamu mau progres dalam hidup, cut. Saya lakukan gak muluk-muluk, jangan ngomong Tuhan-Tuhanan dulu. Saya cut demi anak-anak saya di masa depan, demi istri saya masa depan, demi orang-orang yang saya layani. Saya cut. Bayangin, 4 minggu setelah saya membatasi komunikasi sama teman saya yang itu, saya ketemu mentor rohani saya. Ketemu MD sama Oji. Saya bayangin dulu kalau saya nggak cut hubungan saya dengan orang ini dan teman-teman saya yang lain, dibimbing 2 orang itu pun belum tentu saya ada di sini. Belum tentu hubungan saya dengan keluarga seperti sekarang. Belum tentu saya bisa melayani teman-teman seperti sekarang. Firmannya waktu itu Tuhan bilang, saya baca Alkitab cari peneguhan, kalau gara-gara mata lu masuk neraka, cungkil tuh mata. Kalau gara-gara tangan lu masuk neraka, potong tuh tangan, kata Tuhan. Gak enak, kehilangan temen tuh gak enak. Apalagi 20 tahun pertemanan. Udah pernah hampir mati bareng guys, tawuran bareng saya sama orang-orang ini. Gak enak. Tapi kalau kita potong, Tuhan bisa kasih tangan baru. Dan yang luar biasa, si teman yang Tuhan bilang cut ini, 7 tahun kemudian saya ketemu di retret. Saya dan istri saya yang doain dia dan istrinya. Kadang dengan kita keluar dari kehidupan mereka, Tuhan justru taruh orang yang bisa nolong mereka buat kenal Tuhan loh. Atau malah kita setelah diproses, kita yang dipakai nolong mereka. 2 bulan lalu saya pulang ke komunitas selama saya di Bandung, saya sampai kaget 7 orang teman mabok saya waktu SMP ada di situ yang paling nakal jadi worship leader. Gue sampai kayak, dan bukan saya mempertobatkan, cuma mereka ngelihat kita duduk bertujuh tuh awkward. Kita terakhir ketemu di mana? Yang ini terakhir ketemu di panti pijat, yang ini terakhir ketemu di karaokean, terus kayak freeze 5 menit men. Tapi kalau Tuhan bilang potong, potong. Kalau mau keras sama diri sendiri, kerasnya yang benar. Kalau Tuhan bilang potong, cut, demi anak-anakmu, demi suamimu, demi istrimu, potong. Mau progres gak? Keras sama diri sendiri tapi keras yang benar. Oke, saya panggil pemusik maju ke depan, maaf sedikit overtime. Jadi gimana caranya kalau kita sudah mulai mendeteksi 1, 2, 3. Ketakutan kita itu ternyata dari dosa.
Jawabannya 3 kata. Ikut LG ya. LG akan membahas secara aplikatif langkah-langkah menghadapi ketakutan yang termotivasi oleh dosa. Tapi di sini saya akan tutup dengan satu poin simple yang paling penting. Next slide. Baca sama-sama. Kalau kita tahu ketakutan itu mulai kumat, kita mulai nggak mau deal sama pain kita mulai nggak mau melangkah, mulai nunda-nunda, procrastinating, kita mulai lari lagi ke kebiasaan buruk kita. Find your safe place. Safe place itu macam-macam. Beberapa adik rohani saya senangnya ke ruang adorasi. Beberapa teman saya musik-musik tertentu, musik pertobatan mereka. Beberapa teman saya ke ruang doa. Beberapa teman saya safe place-nya orang. Mungkin ke pasangan, mungkin ke pembimbing rohani. Lah, tadi katanya nggak boleh lari ya. Apa yang bedanya yang ketiga berhala tadi sama safe place yang ini? Kalau itu berhala, gak akan menginspirasi kita mendekat ke Tuhan. Yang ada bikin kita lupa sama Tuhan. Lupa masalah plus lupa Tuhan. Bad combination guys. Besoknya karena lupa Tuhan, Tuhannya seolah-olah gak ada. Masalahnya balik, tambah stres lo. Tapi kalau true safe place, ini akan membawa kita, menuntun kita ke real safe place. Mau ruang adorasi, mau musik rohani, mau orang tertentu. Kalau itu adalah orang yang Tuhan kirim dalam kehidupan Anda, dia akan menuntun Anda ke safe place yang sebenarnya. Next slide, yaitu kasih Tuhan. Ini bukan sesuatu yang abstrak. Kalau kita mau deal, melakukan tadi OFO, mau deal sama pain kita perlu kasih Tuhan memenuhi hati kita. Kalau kita mau vulnerable, kalau kita mau melangkah dalam ketidakpastian, kita butuh hati kita dikuatkan oleh kasih Tuhan. Kalau kita mau melepaskan diri dari hal-hal yang kita tahu nggak bisa bikin kita progres dalam hidup kita butuh kasih Tuhan. Kalau kita pengen bisa mengasihi orang yang kita kasihi dengan benar, we need Christ in us. Saya mau bilang pada teman-teman, apalagi yang mungkin baru pertama datang, baru ikut seri ini. Gak ikut seri minggu lalu, tapi aku ini gak layak. Kamu layak. Itu pertanyaan saya 12 tahun yang lalu. Tuhan, aku tahu aku perlu kasih-Mu untuk berubah. But I'm not worthy. I did so many sin. Dan Tuhan bilang, bukan apa yang udah kamu lakuin dulu Reza, tapi apa yang udah aku lakuin buat kamu. Itu harga kamu buat aku. And I say, seperti yang saya bilang bulan lalu, tim pemusik boleh maju ke depan. I'm not good at preaching. I'm not good at praying. I'm not good at reading Bible. I only have one good thing. Sejak Tuhan ngomong kayak gitu sama saya, I only good at crying my heart out to the Lord. And I know, I can feel it in my heart. There are so many of you here being afraid. Tapi di saat yang sama kalian ngerasa gak pantas dikasihi Tuhan. But tonight, saya mau ayat ini jadi penutup. 2 ayat, next slide. Kasih. Tidak ada ketakutan yang salah maksudnya ini. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. God love you, God die for you, brother and sister. Kalau kasih Tuhan itu gak mungkin si pecandu narkoba, pelaku seks bebas, produk broken home itu ada di sini berdiri telling you God love you. Tuhan perlu buktiin apa lagi sama teman-teman? Dia udah mati dan dia udah bangkit buat kalian. You are love. Aku ini produk kasih karunia.
I don't deserve this. I don't deserve my family. I don't deserve my ministry. But God loved me and changed me anyway. If He can change me, He can change you too. He can change you too. Give yourself a change to receive God's love. Selama 7 hari saya mendoakan satu ayat ini. Saya akan tutup dengan satu ayat berikut ini. Pada hari terakhir, hari perayaan itu, like the feast, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa apa? Haus. Baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kata siapa gak boleh ngegerutu ke Tuhan. Kata siapa gak boleh marah sama Tuhan. Kata siapa gak boleh sedih sama Tuhan. Haus di sini Tuhan Yesus bilang, datang apa adanya dirimu dulu aku datang. Dengan lukaku, dengan kekecewaanku, dengan pertanyaanku. I say, God, I don't like my life. Take it anyway. Ambil aja Tuhan. Keluargaku berantakan. Aku kecanduan ini itu. Finansialku hancur. Gambar diriku rusak. I don't like my life. Take it anyway. And He take it. And He transformed that jerk into this kind of guy. That's grace. Maukah teman-teman datang bawa kehausan kalian? God, I need your love. Aku pengen ngelangkah. Aku pengen lihat pilihan dalam hidupku. Aku pengen melangkah dalam ketidakpastian bersama Allah yang pasti. Aku mau ninggalin yang lama, masuk ke yang baru. Barang siapa haus, hendaklah ia minum. Dari dalam hatinya akan mengalir air kehidupan. I believe in the Lord. I believe in the Holy Spirit. Kalian mau gak percaya gak apa-apa, tapi dalam hatiku sekarang air kehidupan itu mengalir. Menyucikan segala sesuatu ketakutan yang bukan dari Tuhan, membawa kalian menuju takut akan Tuhan. If you know today God knocks your heart, mari kita bangkit berdiri. Maukah kalian memberikan diri kalian kesempatan to receive this pure love that can transform you? Aku gak bilang keluar dari feast ini hidup kalian akan berubah. But today can be the beginning of your breakthrough, of feeling and receiving the pure God's love.